Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang buat warga analis yang baru mendengarkan Haska Podcast di episode kedua ini. Bersama gua Faris Izan. Bersama gua Ani. Bersama gua Alif atau Kensleng. Iya. Terima kasih nih buat warga analis yang udah dengerin episode pertama kita di Spotify. Alhamdulillah banyak banget respon positif dari angkatan atas sampai angkatan bawah. Ya alhamdulillah banyak respon positif dari para warga analis semuanya Iya, gitu. Alhamdulillah. Banyak yang bilang flashback lagi, banyak Betul. ya banyaklah beragam tanggapan yang datang dari para warga analis semuanya gitu. Iya, dan sebelumnya kita di episode kali ini tuh banyak minta maaf ya dulu lah di awal. Kenapa? Karena mungkin kualitas audionya juga sedikit berubah ya. Iya. Dan kalau misalnya kalian bisa dengerin lebih apa ya, kalau misalnya pakai headset itu ada suara-suara noise yang lebih banyak kayaknya di episode ini gitu. Ada suara motor. Iya, karena emang episode kedua ini banyak kendalanya lah Tuh. pas attack ini lah. Itu. Apa ini ada iringan sholawatan jadi berasa syariah kedubrak, banget. kedubrak. Kita kan emang Haska mengaji sebenarnya. Iya. Bener sih banyak feedback yang masuk ke kita gitu dari angkatan atas, angkatan bawah, dan itu juga menjadi membuka link lagi gitu yang tadi kita kan lulus sudah kayak lost kontak dengan beberapa teman, terus akhirnya kita kembali kontakan lagi gitu. Ternyata lu udah kerja di sini. Kontak apa nggak ditemenin? Gue mau bridging banget. Gak apa-apa dong. Iya. Lost kontak apa nggak ditemenin? Dua-duanya. Lebih menghindar ya sebenarnya. Karena takut ditanya gue kerja di mana. Susah ya jawabnya. Susah, gue nggak terkenal. Gak apa-apa jangan padahal. Iya. Akhirnya banyak kembali kontakan lagi gitu, dan ternyata lu sekarang udah kerja di sini, lu kerja di mana gitu dan ya akhirnya dari episode 1 ini makin banyak gitu. Kita bisa nambah teman-teman baru, bisa nambah kolega-kolega baru gitu. Iya benar. Memperpanjang silaturahmi juga kayak tujuan awal kita buat Haska Podcast ini gitu kan. Iya. Ditambah juga kemarin sebenarnya ada vendor instrumen gitulah. Ternyata Di tempat kerja lu. pas gue yang jemput gitu kan, terus kenalin diri. Lalu ternyata alumni Semakbo juga gitu. Awalnya ngobrol-ngobrol sedikit, terus akhirnya nyambung emang. Dari yang awalnya dia kan manggil gue Mas gitu, karena kan dia tahu gue yang jemput gitu ya. Mas gitu kan. Terus pas gue tahu gue angkatan di bawah dia manggilnya jadi nama. Alif. Oh gitu. Lip bantuin Lip. Terus nanya kan lu angkatan berapa gitu kan? Semakbo juga biasa gitu kan. Pokoknya dari yang sopan banget gitu. Iya Mas. Yang formal. Saya mau ke sini gitu ya. gitu. Ini kalau ke sini bisa boleh enggak Mas gitu? Oh ya boleh gitu. Jangan ke situ kandang macan nih. Aduh. Jangan. Akhirnya jadi manggil kayak, Lip bantuin Lip gini. Bantuin ngangkatin Lip gitu kan. Iya. Jadi kalau udah ngobrol sesama alumni itu kan berasa kekeluargaan dapat gitu. Karena sama satu alma mater, kenapa nggak saling membantu sih gitu. Iya. Terus gue juga punya cerita nih. Di angkatan atas kemarin gue kan nge-share tentang podcast kita yang pertama tuh. Nah mereka sangat mengapresiasi banget gitu. Sangat mengapresiasi banget podcast kita. Katanya tuh bikin mereka senyum-senyum sendiri, bikin flashback sendiri kayak gitu. Dan yang gue tahu ya mereka tuh juga nikah sama satu angkatan juga loh. Oh bertahan ya sampai akhir ya ternyata ya. Kayak banyak di kasus di angkatan kita kan yang cuman sampai lulus Makbo akhirnya hilang kontak, di Smakbo pacaran, tapi akhirnya nikahnya sama yang lain. Iya benar. Tapi ada juga beberapa yang bertahan sampai nikah, bikin keluarga tersendiri. Iya, gue juga tahu beberapa teman kita juga yang sekarang masih pacaran dari dulu zaman Smakbo sih gitu. Sampai sekarang. Zaman dulu tuh zaman Soeharto. Zaman ini. Black banget. Neolitikum. Kalau di angkatan kita 2 orang ya kalau nggak salah. Apa yang udah nikah? Yang udah nikah, yang dari zaman Semakbo. Dua pasangan Oh dong, iya, 2 pasangan 4 orang. 2 pasangan yang udah akhirnya membangun bahtera rumah tangganya sendiri. Iya. Mabelus. Kalau diingat-ingat dulu kan dari pertama kali kita masuk Semakbo dan pertama kali kita praktek di lab itu lab grafimetri itu ya. Itu kan kita pasangin gitu sekelompok 2 orang gitu yang seloker sih lebih tepatnya. Iya, seloker ya. Satu meja ya. Iya. Satu meja tuh 8 orang. Satu meja preparasi jatuhnya, terus kita satu loker bersama disebutnya sebagai suami istri. Suami istri ya. Dan kan? anaknya itu alat gelas. Emang iya ada istilah gitu? Enggak tahu sih. Apa? Emang iya? Emang iya, Di kelas gue anaknya itu alat gelas. Jadi kenapa diomongin suami istri? Karena biar menjaga anak itu biar nggak pecah. Oh, karena kalau pecah kita suruh ganti. Iya. Ganti anak. Ganti anak. Aneh banget ya. Dijaga anak seperti baru. anak.
Beli anak baru gelas ukur gitu kan. Dijaga seperti Malika kan. Oh. Ya mungkin itu kali ya benih-benih awalnya dari teman-teman kita yang akhirnya sekarang sampai menikah gitu, ada yang menikah gitu. Apa sih namanya dulu tuh kalau dikasih tahu Pak Ino kalau nggak salah ada namanya Kutukan Herman Buser. Dan Pak Ino sendiri pun nikah sama alumni sesepuh. Oh iya juga. benar. Angkatan berapa? Bu Nina tuh. Oh iya benar-benar. Iya dan banyak juga guru-guru di Smakbo yang ternyata karena Kutukan Herman Buser itu kayak Bu Dinda tadi kita Bu Neni. Ya, Bu Neni Bu Dinda sama suami grafinya. Suami grafinya ya. Iya. Mungkin akhirnya dari situ muncullah istilah Kutukan Herman Buser itu kan. Iya, Kutukan Herman Buser. Tapi sebenarnya Kutukan Herman Buser itu emang bener adanya nggak sih? Atau emang sekedar lemparan-lemparan aja gitu? Ini gue mulai dari pengertiannya dulu ya. Boleh. Dari yang gue tahu sih, Kutukan Herman Buser itu di mana 2 orang alumni menikah. Digambarkan seperti kutukan karena sejauh apapun perjalanan hidup seseorang alumni tersebut, ternyata menikahnya sama alumni juga. Seolah-olah terkena kutukan gitu dan tidak bisa lepas dari Smakbo. Oh, jadi maksud kutukan itu dari alumni balik lagi sama alumni lagi gitu. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari kata alumni Smakbo-nya itu. Terperangkap gitu. Ya walaupun ada beberapa juga yang tidak terkena kutukan ini. Iya. Gak semua orang ya. Tapi dari tadi di mention terus nih nama Herman Buser ini sebenarnya siapa sih Herman Buser ini? Apakah dia pendiri dulu Smakbo? Kayaknya dulu namanya bukan Smakbo nggak sih? Iya, masih bukan. Sakma terus terus sebelumnya ada lagi nggak sih? Iya. Kayak yang Oh iya. Nah, beliau tuh setahu gue ya adalah orang Belanda yang sekaligus merupakan direktur pertama dari Smakbo atau cikal bakal Smakbo. Setahu gue sih dari angkatan-angkatan dulu ya cerita-ceritanya tuh beliau itu utusan dari Belanda yang dikirim untuk membuat kursus analis kimia di Indonesia pada zaman Belanda dulu kayak gitu. Kursus? Iya, dulu gue tahu tuh kursus. Okay. itu kayak sebelah itu Institut Ken gitu kan. Mirip-mirip lah. Dulu tapi namanya tuh Analiten Kursus. Atau mungkin kayak ini apa tuh yang kursus yang suka anak Smakbo diikutin. Elok. Ya kayak elok gitu lah sebenarnya. Oh iya. Oh, jadi dulu tuh belum sekolah ya, masih kursus kecil-kecilan gitu kali ya. Ini yang gue juga pernah baca gitu tentang Herman Buser ini adalah dia tuh pernah bikin buku tentang analisis jumlah atau yang kita kenal sekarang grafimetri. Jadi kayak dia membuat buku-buku gitu pembelajaran kayak volumetri gitu kan, analisis grafimetri gitu, dan ya mungkin dari situ cikal bakalnya gitu ya. Oh mirip-mirip kimia Vogel gitu gak sih? Iya kayak bisa jadi beliau yang buat? Enggak tahu sih. Enggak, Vogel tuh apa gue soalnya sering masukin daftar pustaka tapi lupa gue. Lupa lagi namanya. Bukan ya. Ada itu. Sering gue masukin daftar pustaka soalnya. Dari F ya? Dari F lah singkat. Iya, jadi dia pendiri Smakbo pertama gitulah ya. Sekarang yang kita kenal Smakbo gitu dulu pionir kan. Pionir ya. Makanya yang kita kenal sekarang adalah namanya Kutukan Herman Buser gitu. Karena nggak bisa jauh-jauh dari Smakbo lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa namanya jadi kutukan gitu? Terus kenapa Kutukan Herman Buser ini tuh terjadi gitu? Apa penyebabnya gitu kalau menurut lu? Kayak bukan lebih ke penyebab sih, lebih ke arah mungkin waktu pertama kali mungkin beliau emang sumpah serapah aja kali ya. Jadi kayak misalkan ngelihat ada pasangan Smakbo gitu bilang, "Kalian berdua-duaan mulu gitu. Iya. Nikah lo kalian nanti gitu." Mungkin gitu kali awalnya. Bisa gitu. bisa jadi. Tapi Pakai bahasa Belanda dong. Kalau pakai bahasa Belanda Van der Sar kalian. Van der Sar, Van Bronckhorst, Arjen Robben. Schneider. Schneider sama Thomas Raffelt. Bahasa Belanda udah sama. Kan ada serapan bahasa Belanda di Indonesia. Ada beberapa yang emang bahasa serapan Belanda diserap jadi bahasa Indonesia. Apa contohnya? Itu barang-barang. Goblok banget. Itu bohong ya? Iyalah. Mana gue tahu. Tapi ada emang beberapa. Dari awalnya dari gitu ya kali. Sumpah serapah itulah gitu. Mungkin dari ngelihat ada pasangan muda-mudi yang dulu mungkin sering bareng-bareng sering di lab mungkin karena sistem kita juga yang emang kayak memperjodohkan sejak dini gitu gak sih? Ada sistem suami istri di locker gitu dari mulai grafi, volume gitu kan. Terus di AI pun ada. Iya, akhirnya kita kayak jadi ngerjain tugas berdua bareng gitu, terus lapsus kan dulu kan, lapsus bareng. Iya kan emang dulu kan waktu masa PDKT kan nggak jauh dari nanyain tugas. Iya benar. Udah ngerjain tugas belum? Iya, gitu kayak. Tugas Bu Linda udah belum? Itu kan masih bulan depan gitu. Biar ada topik aja ya, biar ada topik ya.
Iya. Ya, ini kan biar ngobrolnya lancar sama kamu. Oh, baik. Ya mungkin dari gitu kan. Kita kan emang analisa jelek kita aja nih sebenarnya. Bisa gembel. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa sih? Ya nggak, sebenarnya nggak ada jawaban pasti nggak sih? Tapi menurut gua tuh semua tuh terjadi karena penderitaan yang sama menyebabkan cinta bersemi di sana. Yes. Nyat. Cinta bersemi kembali. Karena sejauh-jauh kita melangkah, akhirnya kita paham yang paling tahu kita ya orang-orang yang pernah mengalami penderitaan yang sama dengan kita juga gitu loh. Mungkin kalau penderitaan gitu mungkin kalau mahasiswa relate-nya pas lagi zaman KKN gitu. Jadi mereka waktu lagi ngebangun desa bareng-bareng terus ngerasain keluh kesah, keringat bareng-bareng gitu kan, ngebentuk suatu tujuan yang sama-sama. Akhirnya dari situ mulai timbul benih-benih cinta gitu. Kalau kita penderitaannya di lab gitu, kayak mulai ngelapsus sampai begadang malam-malam gitu. Terus di kuis dikeluarin, nggak bisa jawab kuis. Ya benar. Di kuis terus kita nggak bisa jawab, akhirnya dikeluarin, suruh belajar lagi gitu kan. Tapi dari situ kita kan ngerasa tuh mencekamnya di mana kita harus belajar kuisnya dulu supaya nggak dikeluarin. Minimal tahulah penetapan apa yang kita kerjain pada hari. Jadi nggak kosong banget lah ya masuk lab. Iya. Dari penderitaan itu akhirnya muncullah benih-benih cinta gitu yang bareng, akhirnya kayak kerjaan lapsus bareng-bareng atau nugas bareng, terus misalkan ngegoli bareng, makan rasut bareng. Goyang lidah. Ada aja kan gitu sebenarnya. Iya. Dan dari penderitaan ini tuh berarti kita simpulkan apa yang lu alamin gue juga alamin gitu. Kita melakukan ini sama-sama gitu. Ngomong apa gue barusan? Apaan aja? Dari penderitaan ini. Dia mau filosofi tapi tidak masuk ya. Akhirnya dari penderitaan ini bisa merasakan ini sama-sama gitu lah. Kita menjalankan ini bareng-bareng dan akhirnya dari situ iya yang bisa mengerti setidaknya yang lebih mengerti kita adalah pasangan suami istri kita itu tadi gitu. Ya seperti itulah gitu. Emang kalau kita lagi ditekan gitu kan keluar tuh suka ini ide-ide cemerlangnya gitu. Mungkin ide cemerlang di sini akhirnya suka sama pasangan sendiri. Emang itu ide apa? Bukan ide sih. Anjir. Ya kan kita sebenarnya nggak bisa memilih dengan siapa kita bakal jatuh cinta gitu kan. Ya benar, kita nggak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta gitu. Terus ulangi lagi kata-kata gue. Iya benar. Isi peran yang kita bisa aja. Iya, selain penderitaan tuh ada apa lagi menurut lu? Ya kayak tadi kan kita sebenarnya nggak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta gitu kan. Terlebih kita dibentuk di kelas yang sama, di lab yang sama gitu, dengan pola pikir yang sama. Ya tekanan yang sama juga gitu kan, dari kanan kiri guru gitu kan. Ya akhirnya dari sini tuh ngebentuk pola pikir yang cenderung sama. Terus obrolannya tuh nyambung ya. Pola pikir nipeng. udah langsung botap aja. Ayo anak semakbo. Udah tebak aja volumenya. Ya gitulah. Udah tahu konsentrasi tinggal nebak sendiri. Kucurin aja ntar dikit-dikit sampai udah mau apa namanya? OTA. Baru dipelan-pelanin. Bablas. Iya. Ya akhirnya dari pola pikir yang sama ini yang ngebentuk obrolan yang emang sefrekuensi dan bisa berlangsung lebih lama gitu. Kalau misalkan emang sama orang yang belum kita kenal banget kan pasti ada aja gitu obrolan yang gak nyambungnya gitu. Yang penting ya kalau kita ngomong NaCl garam tahu lah ya. Iya gitu. Oh iya. Garam bisa. apa? Ya kayak kalau misalkan lagi di tukang bakso gitu kan. Iya. Ya pasti suka ngejokes kimia gitu kan. Apa? Saya ngambil itu dong CH3COH gitu. Asam asetatnya ini kurang gitu kan. Kurang asin nih. Aku ambil NaCl dong. kamu gitu. Apa? Aku juga Oh iya. Aduh pengen makan barium sulfat. Bakso. Bakso Sompat. Jokesnya gitu semua tuh kayak. Sebenarnya sampah sih. Cuman ya nggak apa-apa. Ya karena emang kita terbentuknya di lingkungan kimia gitu ya. Akhirnya nyambung-nyambung aja sama obrolan kita semua gitu. Iya. Terus yang ketiga tuh ya, karena kita tuh mempunyai latar belakang yang sama. Karena kan kita sama-sama dari lulusan Smakbo nih. Nah, jadi kita punya pola pikir yang sama, tahan banting yang sama. Jadinya ya pasti kan namanya jodoh nggak jauh-jauh dari kita ya. Maksudnya mirip gitu sama kita. Oh, latar belakangnya yang sama gitu ya. Jadi
udah paham lah gitu, lebih paham seluk-beluknya kita kayak gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bete kalau misalkan jodohnya tuh mirip dia banget gak sih? Iya, ada. Iyalah. Ada. Aduh, gua kan Kan orangnya jadi kayak grumpy terus. ngelawan diri kita sendiri. Oh gitu. Aduh, gua kayak ngaca sama diri sendiri. Iya, ngadepin diri kita sendiri. Emang gitu Zen sekarang? Ada beberapa. Kan emang sebenarnya jodoh kan harus saling melengkapi Oh, gitu. iya benar sih, benar. Kurangnya ditambal mungkin istilahnya sama pasangan kita gitu. Iya, paling ya dari latar belakang itu lo kita jadi setengahnya hafal dan tahu tentang pasangan kita gitu loh. Karena emang sebandel-bandelnya Smakbo paling ngapain sih gitu, paling cuma ya nipeng doang data kan. timbang gitu kan, bobot tetap karena emang nyarinya harus susah kan. Iya benar. Kadang kan ada aja tuh yang kita udah mau nyampe botap tiba-tiba cawan porselin kita ditumpahin sama temen kita, itu kan brengsek tuh kan. Kita kan nggak yang sampai macem-macem kayak yang tawuran atau ya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nggak pernah kan? Iya. Udah capek. Makanya karena kita tahu latar belakangnya ini, kita jadi lebih yakin lah kalau misalkan bisa menjalin hubungan yang serius sama sesama alumni Smakbo ini. Karena ya udah tahu seluk-beluknya itu ya tadi ya. Kalau jadi kita bisa memaklumi dan bisa mentoleransi gitu. Apalagi kita nih yang udah menuju quarter life crisis ya, usia-usia. Lagi. Pasti kan kita selain tentang kehidupan kita didesak oleh jodoh kan ya, nggak muna juga gitu. Biasanya. Nah, sebagai solusi, kutukan Herman Buscher ini juga bisa sebagai solusi kita untuk menemukan jodoh sama alumni lagi. Jadi alasan gitu loh. Oh, jadi kayak ini mah kayak aduh, gue udah nggak punya pasangan lagi. Gak ada pilihan lagi. Aduh, kita cari kontak lama. Korek-korek masa lalu lah ya. Kontak lama, chat hai. Kerja di mana? Iya, benar bisa karena ya itu tadi kita udah tahu sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa. Jadi nggak usah ada pendekatan awal lagi aja gitu karena udah pernah berteman sebelumnya atau mungkin mantan bisa jadi. Susah. Kan tapi kan ada juga tahu karena kita udah tahu mantan kita seperti apa kayak skip. Brengsek. Astagfirullah. Terus apa lagi? Ya jadi emang kalau ngelihat apa istilahnya kayak ngorek-ngorek kartu lama lagi gini kan sebenarnya nggak melulu baik, nggak melulu jahat gitu. Emang pasangan kita kan yang kita punya kriteria tersendiri gitu. Kalau misalkan emang dari sesama Smakbonya mungkin kita bisa mengeliminasi beberapa poin-poin gitu kan, poin-poin yang dasarnya gitu karena kita udah tahu tadi kan dari latar belakang yang sama, terus dari penderitaan yang sama, pola pikir yang sama gitu. Akhirnya kita udah bisa mengeliminasi beberapa poin-poin dasar yang ditujuan untuk mendapatkan pasangan ini gitu kan. Dan untuk warga analis yang mungkin di umur-umur seperti kita ini yang udah didesak untuk menikah, mungkin kutukan Herman Buscher tuh gak apa-apa kali ya, jadi jalan solusi. pintas lah ya. Jalan pintas ya benar. Ya satu dari sekian pilihan lah sebenarnya gitu. Iya sih benar. Iya dan mungkin dari kita bertiga nih kan belum menikah semua ya. Iya, gimana kalau belum tahu asam garam, basa lemah, buffer tentang kehidupan rumah tangga. Iya benar dan kita pengen tahu lah gitu rasanya terkena kutukan Herman Buscher tuh gimana kayak apa sih? Gitu. Rasanya dong. Apakah rasanya beng-beng? Apakah rasanya bener, ya? NH3? Air kencing dong. Amonia kan. Gimana kalau misalnya kita tanya aja kali ya? Kita udah ngundang ini sih, ngundang narasumber dua pasangan sebenarnya. Dua alumni. Yang pertama kita dari angkatan 48 ya? Kang Mukti 48 dan Kang Tehneni 48 juga seangkatan nih. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Kang Mukti angkatan 48. Halo Kang Mukti. Sorry agak. Lagi di mana Kang? Lagi di ini hotel, lagi meeting juga. Kirain staycation Kang. belum sempat staycation, nggak kayak Ulum nih sama Ihsan nih. Pasti staycation mulu ya. Iya Kang. Kok jadi saya mau Ulum sih? Iya Kang, berdua kan. Pasti berdua terus kan. Atur sound segala macam kan. Iya. Ini kita lagi kan bahas tentang kutukan Herman Buscher gitu ya. Dan dari kabar yang beredar kan kita tahu kabar yang beredar kok nggak emang dari yang kita tahu kan Kang Mukti ini salah satu yang terkena kutukan Herman Buscher inilah gitu.
Sebenarnya Kang Mukti ini ngelihat ini sebagai kutukan atau anugerah sih Kang? Asik. Maksudnya sebagai berkah lah berkah gitu. gitu yang akhirnya bisa menjalin suatu hubungan yang langgeng sama teman seangkatan sendiri gitu. Iya. Ya. Sebenarnya bahasa kutukan juga jadi bahasa yang ambigu ya. Iya benar. Patut disyukuri atau patut disesali kan gitu kan ya. Nah, itu benar, tuh benar, ya. benar. Jadi kalau saya pribadi sih pemahamannya memang kita itu anak semakbo, ya kita beda lah. Kalau kata saya bilang mah, lingkungan kita beda dengan anak SMA gitu. Anak SMA mah tadi kan mainnya di mall, nongkrong di kafe-kafe dulu ya pada saat zaman saya gitu. Angkatan 2000-an itu kan nongkrongnya kan boro-boro ke kafe. McD aja ada satu gitu kan. Itu juga jarang banget ke sana gitu kan. Iya benar. Jadi ya akhirnya mainnya kan di smakbo lagi. Iya, semak bola lagi, bener. Disitulah mungkin kutukan itu bekerja. Karena ketemunya orang itu lagi ya Kang ya. Betul, ketemunya dia lagi. Dan alhamdulillahnya anak smakbo itu cakep-cakep, soleh-soleh, Alhamdulillah. pinter-pinter. Alhamdulillah. Jadi kan walaupun nongkrongnya juga di smakbo, ngapain nyari yang di luar kan gitu. Oh mungkin gitu. intinya. Iya. Tapi emang sama istri yang sekarang itu dari zaman semakbo emang udah pacaran kah atau baru pacaran setelah jadi alumni? Waduh, ini kalau jawab ini bisa terjadi pergulatan nih. Aduh, Salah ya, salah jawab ya. Ini mantan nih sepertinya. Saya pengen menghilang. Intinya mah di smakbo itu dengan siapa, nikah dengan siapa. Itu gitu lah. gitu. Iya, benar. Wah, Jagain seru juga jodoh tuh kayak. orang ya. Banyak jagain jodoh orang aja sih. Wah. Paling kalau misalkan kita kan emang seringannya ya nggak jauh dari lab gitu, terus balik lagi ke remet lagi gitu dulu zaman dulu tuh Kang. Emang nggak ada kesempatan buat nyari keluar emang, atau karena emang nggak ada yang sefrekuensi aja gitu Kang? Nah, bagus bahasa ini. Mungkin lebih tempatnya frekuensi ya. Kan kita nyari hubungan itu kan dengan nyari orang-orang yang memang satu frekuensi. Gitu. Benar. Kita pengen teman ngobrol enak. Benar. Pengen teman diskusi enak. Nah, kan kita juga ada kan di TikTok tuh. Kalau nyetir ke Jawa aja 8 jam, teman sebelahnya kita kan nggak bisa ngobrol, nggak enak diajak ngobrol, apalagi tidur doang hidup ya? gitu kan. Iya, benar. Jadi kita melihatnya bahwa ya tadi saya bilang alhamdulillahnya bertemu jodohnya itu anak smakbo juga, yang kita tahu juga alhamdulillahnya pinter-pinter karena dari mulai masuknya juga sudah disaring gitu kan. Iya. Kemudian juga alhamdulillah akhlaknya juga bagus-bagus. Ya kalau kita ke luar smakbo kan ya kita nggak tahu tuh ihwannya seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita sendiri kan tahu sendiri nih, ini teman-teman kita dari mulai pagi masuk jam 6 atau jam 7 pagi, pulang jam 4 sore kan kita ngeliat terus kan gitu, nggak mungkin dia kemana-mana gitu kan. Iya sebenarnya. Karena emang sekolahnya sampai malam ya. Iya. Kadang juga kita pulang sekolah kan di kosan bukannya tidur apa main apa, tetap aja kita ngerjain lapsus lah. Iya benar. Buat ulangan lah gitu. Iya. 24 jam kayak semak putu ya. Ke bawah sampai ke kosan juga tetap. Sekolah tetap aja pulang tetap ngerjain lapsus. Tapi pernah nggak sih Kang ketemuan gitu, ada momen berdua gitu di zaman smakbonya, terus akhirnya memutuskan kayak gue suka nih sama lo gitu, atau udah pernah kepikiran pada saat itu kalau emang kayak jodoh gue deh atau she's the one gitu? Nggak pernah sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi emang karena ini juga istri saya yang sekarang ini juga apa ya, bisa dikatakan ketemunya juga setelah lulus gitu. Artinya dulu nggak ada. Kalau misalnya di angkatan tuh saya sama istri saya itu ya ibaratnya dulu bagaikan langit dan bumi. Iya. Siapa langit? Iya. Tapi akhirnya bersatu juga kan Kang, dan ya maunya sih kan ya harusnya sampai akhir nanti gini kan. Amin. Amin. Kalau nanti andai kata anak Kakang udah tumbuh dewasa, kira-kira bakal mau masuk ke smakbo lagi nggak? Nah, atau Kang, ke lebih milih ke yang lain gitu? Nah, gimana Kang? Nah, kalau dari saya pribadi sih tetap ngenalin anak bahwa ini loh sekolah ayahnya dulu, sekolah bundahnya dulu seperti ini gitu kan. Plus minusnya seperti ini. Iya, benar. Tapi balik lagi, kita niatnya kan kalau kita paksakan ke anak, takutnya anak gak suka atau nggak nyaman, nanti malah jadi beban mereka gitu.
Jadi kalau niat sih ada ke Semakbo. Karena kenapa? Kita melihat bahwa Semakbo itu bukan dilihat dari sekolahnya atau bukan dilihat dari besarnya sekolah. Tapi kita melihat bahwa pembentukan karakter itu saat ini di Semakbo itu menurut saya itu bagus. Karena tadi dari pagi sampai malam ya kita hanya memikirkan pendidikan gitu. Nggak ada main-main kan. Boro-boro mau main. Main dikit siap-siap aja. Tugas nggak beres. Nggak bisa masuk lab nanti ujung-ujungnya. Kagak ada tuh tawuran Semakbo tuh ya. Terbawanya H2SO4. Jadi diajarkan tanggung jawabnya gitu. Iya benar. Ya insight menarik gitu ya. Maksudnya akhirnya kutukan Herman Bazen tuh Herman Buser itu jadi apa? Jadi berkah tersendiri gitu. Karena kalau kata Kak Mukti, karena kita udah kenal selama 4 tahun itu, terus sudah kenal dia sosoknya seperti apa gitu, udah ngerti banget gitu, dan jadi masa-masa buat PDKT itu udah ke skip gitulah gitu, kayak udah langsung lewat gitu ya? lewat kata-kata PDKT-nya itu gitu. Berarti harusnya bukan kutukan ya Kang? Berarti emang harusnya berkah Herman Buser ya? Gitu. Betul. Oh iya. Nah, tambahan lagi ya. Oh, boleh tambahan Kang. Sharing aja nih. Boleh. Kita banyak ngelihat kan ada role model kan, gitu kan. Senior kita yang kita lihat tanda petik ya, nikah sesama angkatan atau nikah sesama Semakbo. Alhamdulillah secara chemistry dapat, secara mainnya juga dapat, secara finansial alhamdulillah juga kebantu gitu banyaknya ya gitu kan. Iya. Rezekinya ngalir ya. Rezekinya ngalir gitu kan. Kenapa? Bisa jadi misalnya kita lagi sibuk apa, kita minta diskusi sama pasangan, ternyata dia nyambung nih. Oh dia ada hubungannya masalah kimia nih gitu kan. Iya. Ternyata dia punya linknya juga, punya pengalaman. Jadi banyak berkahnya kalau menurut saya mah gitu. Bisa saling support, bisa saling backup gitu lah Kang ya. Iya benar. Enaknya juga kalau misalnya mau main nih, gue mau main ya kemana? Ke sini kan. Circle-nya sama ya Kang ya. Iya. Jadi nggak dikira dibohongin. Oh, gue mau main kemana? Semakbo kemana? Ke sini. Oh iya, gitu kan, udah tahu. Udah saling percaya gitu ya Kang ya. Iya. Coba kalau bukan nama anak Semakbo mau main, jangan-jangan main sama siapa nih kan gitu. Karena circle-nya sama gitu Kang ya, teman-temannya gitu ya. Iya. Bagus. Terus ada nggak sih petua-petua buat kita nih yang masih muda-muda, kalau misalnya nih yang mau cari mau nikah gitu, atau cari pasangan yang seangkatan atau kakak kelas kayak gitu-gitu, atau adik kelas. Kalau saya pribadi ya, terutama nih buat yang perempuan dulu ya saya. Boleh. Baik. Pendapat saya, jadi kalau untuk sedikit pengalaman ya, juga pandangan nih, ini pandangan aja si pribadi nih Mas. Jadi kalau anak Semakbo itu pada umumnya kan satu dari kualitas pribadinya sudah di atas rata-rata. Karena kenapa pada saat masuk Semakbo itu pasti sudah jaringannya satu Indonesia gitu kan. Iya benar banget. Semakbo perempuannya. Cowoknya juga demikian. Pada saat masuk Semakbo pasti kan ada tes IQ. IQ-nya dari rata-rata semua, bukan yang standar ya, tapi dari rata-rata kan. Iya. Artinya secara karakter, secara fisik sudah rata-rata, udah pinter, cantik lagi gitu kan. Alhamdulillahnya. Pada saat dia lulus, dia kan harus memilih tuh si A, si B, si C. Kalau biasanya tuh banyak pilihan tuh, banyak standar tuh. Bisa jadi dia milihnya yang harusnya lebih pinter dari dia, atau yang lebih sukses dari dia, atau yang lebih kaya dari dia. Artinya takutnya malah menjadi, mohon maaf, jadinya agak lama nih. Oh iya. Jadi jangan terlalu muluk dulu lah Kang intinya. Jangan terlalu picky lah ya. Kan kita mau berumah tangga. Rumah tangga itu kan bukan menjadikan kita baik, dia baik, jadi baik semua kan. Tapi gimana caranya kita berdua ini bisa saling mengerti, saling memahami, saling mengisi gitu. Betul. Kita punya kelebihan. Saya sebagai laki kelebihannya apa? Perempuan kelebihannya apa? Bukan berarti kita harus sama-sama saling nonjolkan kelebihan kita masing-masing, tapi gimana caranya kita saling bercombine menjadi satu, saling melengkapi gitu. Kekurangan saya ditutupi sama kelebihannya dia. Saling menutupi kekurangannya saya, menutupi kekurangan dia. Betul. Karena manusia kan beda-beda, nggak ada yang sama. Benar Macang. Nggak ada yang sempurna juga ya Kang ya. Nyanyi nih. Yang sempurna Andre doang nih. Betul. Kalau untuk yang cowoknya nih Kang, tadi kan udah nih buat yang ceweknya. Sekarang yang cowoknya Kang. Cowok juga sama nih. Pada prinsipnya
cowok smakboy itu baik-baik gitu kan. Tadi sama. Baik-baik. Seleksio bagus. Insya Allah. Insya Allah. Terus saya juga anak smakboy itu, biasanya orang pintar itu jelek. Kata siapa gitu. Kita buktikan. Terus saya ganteng-ganteng Kang. Alhamdulillah. Kayak kan gitu lah. Alhamdulillah terus saya ganteng Kang. Jadi kita kadang-kadang cowok itu kadang anak smakboy cowoknya minder-minder. Kenapa? Aduh, itu anak SMA ya cowoknya pada necis lah segala macem lah, rapi kan gitu. Iya. Ya, Bener tapi Kang. lebih percaya Tapi diri. bener kan? Tapi bener kan? Kita nggak mikirin fashion deh, kita mikirin lapsus. Kita nggak fashionable Kang. Ya Allah. Kita nggak mikirin ke sana pada Kita saat itu. bangga. Emang bener. Kita kuat mental kita. Kenapa? Kita lebih kuat. Ya. Kalau urusan fashion atau necis-necisan gitu emang pasti kalah sih anak smakboy sih Kang. Cuman kalau soal lapsus boleh diadu lah. Kalau lapsus. Soal pengetahuan. Pengetahuan juga kayak belum tentu dan takut kalah. Nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong dong. Kirain kesetiaan. Nggak boleh sombong. Iya benar. Nah, yang penting mental bener. smakboy itu bisa diadu gitu. Iya, Dalam artian apa mentalnya? Pada saat kita dapat pressure, kita udah terlatih kan. Kita akan kuat menghadapin itu gitu. Karena kita pada saat kita mau ujian, itu kan pressure-nya banyak kan. Waktu yang mepet, belum ujian lapsus. Ngapalinnya banyak. Nanti penguji siapa? Kita udah mental duluan kan. Iya. Nah, anak-anak smakboy yang laki-laki itu pasti punya mental kuat. Nah, itu harus di manage gitu. Jangan sampai mental udah bagus, pada saat ada angin yang menghembuskannya, tiba-tiba ngedrop, jatuh tuh mentalnya. Nggak bisa balik tuh gitu kan. Dalam artian kalau misalnya ditolak sama cewek, tiba-tiba langsung terpuruk kan. Langsung mikirnya bahwa dunia udah berakhir kan. Ya gitu juga gitu kan. Nah, buat anak smakboy yang laki-laki kalau bisa, tetap apapun kondisinya, kita sebagai lelaki harus tetap mengejar impian kita gitu. Kita harus punya target individu, misalkan, gue harus kerja, gue harus jadi pegawai, atau gue mau pengusaha, itu pilihan. Nah, insya Allah kalau udah semuanya udah dikejar, udah punya target, ya tadi jodoh tinggal kita cari kan, jangan cuma nunggu doang. Tetap harus ada usahanya, benar. Iya, udah berhasil tinggal nunggu aja. Ntar anak smakboy pasti yang lihat gue misalkan bawa mobil, bawa HP, iPhone, tentengan apa gitu kan, pasti bakal deketin. Enggak juga. Iya. Jadi yang tadinya itu udah pinter jelek, jadi sekarang udah pinter, agak ganteng gitu kan, agak kaya, sombong jadi. Nah itu jadi bumerang juga kan. Iya. Malah turun lagi jadinya. Iya. Jadi nggak ada yang mau malah nanti kan. Mau sama dia gitu kan. Iya, apa sombong gitu. Berarti lebih ke ahlaknya kalau yang cowok. Sebenarnya dua-duanya sih kalau ahlak sih kasihan. Kayak setiap manusia ada sih. Iya. Oke Kang, kalau gitu kayaknya terima kasih Kang ya, waktu udah diganggu nih gitu. Atas petuah-petuahnya juga. Semoga kita bisa mengaplikasikan ya Kang. Amin. Jangan yang anak smakboy lagi ketahuan nanti nih boroknya, ketahuan banget jeleknya lu waktu smakboy seperti ini gitu kan. Itu kalau gue bilang. Oke deh Kang. Iya Kang, terima kasih banyak buat Kang Mukti angkatan 49. 48 ya Kang ya? 48. Iya. Istri gue Neni 48 ya, jangan sampai salah nama nanti. Oh iya, Neni 48. Siap. Salam buat Teh Neni. Neni 48, oke. Kita catat Kang. Dadah Kang, terima kasih. Terima kasih Kang. Nanti di Thank you, sama-sama. Waalaikumsalam. Itu tadi dari Kang Mukti. Buat Kang Mukti, terima kasih banyak lah udah diganggu waktunya, dan semoga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga nanti anaknya bisa jadi anak yang membanggakan buat negara, agama, dan kedua orang tuanya. Salam juga buat Teh Neni angkatan 48. Iya. Sekarang ada lagi nih narasumber terakhir ya. Pasangannya sekarang dari Ikrar Hanif dan Hanifah Suci Utami ya. Angkatan 60. Iya benar. Silakan perkenalkan diri. Gua Ikrar dari angkatan 60. Dan ini istri saya. Azai. Bahasanya istri ya, Ajay. Ya, udah beda. Lebih ke majikan sebenarnya. Karena kan emang ada lagunya ya. Apa? Sejak dulu wanita dijajah pria. Itu ya. Oh, Nggak tahu sih gua. Nggak tahu sih lagu. IP apa gitu? Kan. IP-nya juga IP atau Hanifah sih enaknya manggilnya kita IP ya.
Suci. IP. IP. Kalau kan dari awal kita temanya emang ke arah kutukan Herman Busser ini kan. Nah kalian ini ngelihatnya kutukan Herman Busser ini sebagai kutukan atau sebagai anugerah atau sebagai berkah gitu? Iya. Kalau Herman Busser sih buat gua yang the real kutukan Herman Busser itu kan memang yang satu loker ya dari dulunya yang dia suami istrinya dari loker entah itu grafi atau itu entah volume baru akhirnya setelah itu jadi suami istri kayak ini ya. Siapa guru kimia dasar? Oh, Bu Dinda dan suaminya ya? Iya, Bu Dinda. Oh, Bu Dinda. Oh ya benar. Ya, satu loker gitu grafi kan. ya. Cuman kan isunya semakin berkembang tuh bahwa ternyata nggak harus satu loker gitu kan. Ya buat gue berkah lah karena menghalalkan yang haram itu kan prosesnya panjang ya dan sakral gitu. Jadi mungkin udah saatnya kita ubah sih bukan kutukan Herman Busser ya. Apa tuh? Berkah. Jadi ya berkat Herman Karomah Busser. ya, Karomah Herman Busser ya. Karomah Herman. Hazana. Iya, maksudnya kenapa akhirnya memutuskan buat nikah sesama alumni Smakbu juga gitu. Maksudnya kan obrolannya kan gak jauh-jauh dari kimia juga gitu-gitu. Ada alumni YKPI. Ada Piwan. Ini ya karena kebetulan ya. Lucu banget. Kebetulan IP itu mendampingi gue dari pas gue jadi sampah ya sampai sekarang. Sampah sekarang apa? Sampah recycle. Di recycle. Jadi tahulah dari pas gua dulu gimana perjuangannya sampai sekarang pun masih berjuang. Jadi ya nggak ada alasan buat gua nggak milih dia lah. Ya kan kalau sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Mukti gitu ya, katanya emang ini berkah gitu dan katanya buat nikah sesama alumni Smakbu itu lu tuh udah nggak harus lagi buat mengenal dia siapa karena kita udah 4 tahun bersama, udah tahu sifat karakternya dia kayak gimana gitu. Dan itu benar nggak kayak gitu? Ya, poin itu juga sangat gua garis bawahi karena ketika nikah sama IP gua nggak perlu lagi ngambil effort lebih buat nyari tahu siapa sih ini calon ibu dari anak-anak gua gitu kan, karena gua udah tahu dia, gue udah kenal juga dari dulu, jadi baik buruknya gue tahu gitu kan. Yang baiknya gue kagumi, yang buruknya jadi tugas gue untuk bimbing dia gitu kan. Dan gue setuju sama apa yang kamu bilang. Ini jawabannya bener kan, bukan tertekan karena IP di sebelah kan? Deg-degan. Deg-degan. Itu di bawahnya terus dicubit itu. Itu di bawahnya megang golok sih Pisau dapur. Sambil ngasah pisau di bawah ini gue liatin aja. Tapi ngomong-ngomong nih, gue kepo banget. Kapan sih kalian tuh awal mulanya tuh dari mana sih gitu? Bisa jadi sampai seperti sekarang. Kalau kenal sih kita emang udah lumayan lama ya, bahkan lucunya ya ketika kita kenal kelas 10 itu ada satu momen di mana karena kan gua sama Ican sama Nopal itu kan ulang tahunnya barengan di bulan Agustus. Jadi walaupun kita anak kosan yang kumuh ya, kita inisiatif untuk mengadakan acara Agustusan. Jadi karena ulang tahunnya bareng bertiga, kita patungan ada di party gitu. Party di kosan. Intinya di momen itu gua belum sama Ipeh, gua masih sama yang lama gitu kan. Dia datang, Ipeh pun datang, dan di situ kayak gue ngenalin gitu sama cewek gue yang lama bahwa ini tuh Ipeh gitu. Dan kalau diinget-inget lucu sih, malah dia yang jadi istri gue sekarang gitu. Terus kita ketemu lagi sekelas itu kelas 12 ya. Yang 2 tahun kan. Kalau kelas 12 ke 13 kan nggak dirombak ya. Kelasnya masih sama personilnya. Di situ gue kenal. Situlah muncul bibit benih-benih cinta. Cemewel ya, cemewel. Jadi berarti pacarannya udah dari sebelum jadi alumni ya? Iya, dari sekolah. Ya, betul. Di 2017.
Mantep ya. Sekarang 2022. Saya 17 berarti 2000 berapa? 5 tahun. 2017 ya. 5 tahun. Kelas berapa sih? Kelas berapa berarti? Pas kita kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Terus dari tadi nih yang jawab cuma Ikrar nih. Gue pengen nanya IP-nya. Oke. Ikrar bilang katanya, ya IP udah nemenin gue dari sampah. Nah, kenapa IP pengen mau nemenin sampah? Sampah. Kenapa tuh? Boleh tahu. Gue juga bingung. Lu kalau lihat sampah di pinggir jalan ya harusnya lu buang gitu, lu ambil dulu gitu. Taunya ke bawah terus sampai rumah. Lucu ya pasangan ini ya. Lucu ya. Boleh lah. Itu lebih kayak ini ya, kayak ketempelan jin. Buang-buang. Yang mau dibuang sayang. Iya, terlanjur sayang. Tapi ini gambaran yang ini ya, karena pertama kali gue ke rumahnya itu juga pertama kali gue ketemu calon mertua gue ya, bapak mertua gue dalam keadaan lusuh, tau nggak? Karena kan gue dulu nggak pernah nyetrika juga ya. Usah dibuka gitu. Gue datang nganterin dia nih, pertama kali gue nganterin dia ke rumah juga kan, gue salim, om, gue kayak mikir di pikiran dia tuh kayak, anjir ini anak gue dibawa gembel lagi. Gitu. Dibawa gembel lagi berarti sering mengutin gembel apa gimana? Kayak emang Kan kriteria sebelum itu gue ya. juga tidak ini ya sebelum. Oh, gembel juga. sorry. Anda nopal. Disepil dong namanya diantar nopal. Aduh. Maaf ya Nopal, kita tidak menyinggung sebenarnya. Cuma ya nyerempet dikit lah ya. Iya. Ikrar ini lu udah ada rencana punya anak atau gimana? Rencana tentu ada ya. Kalau rencana sih kita sih intinya nggak yang menghalangi, tapi nggak yang nggak yang menggebu-gebu juga. Ya kita santai aja. Ngerjain lapsus aja bareng gua. Belum ya kita. Sedikasihnya Allah ya. Sedikasihnya aja. Serezekinya aja ya. Iya. Udah ada yang ngatur. Iya. Kalau misalnya nanti punya anak, planningnya mau masuk Smakboy juga atau gimana nih? Ya, jangan ya. Kayaknya ya KPI udah bagus nanti. Ya, sebetulnya masih belum kepikiran sih karena masih jauh banget. Cuman kalau ditanya dengan kondisi sekarang sih kemungkinan besar akan gua ikutin jejak ayah ibunya lah gitu. Biar merasakan. Ya, beratnya Smakboy. Biar merasakan. Walaupun ya mungkin makin nanti makin ya nggak ada berat-beratnya sih kayaknya. Apalagi nanti kan wacananya kan bukan wacana sih, katanya udah pasti ya Smakboy kan mau pindah gedung tuh ke Tanah Baru. Iya. Itu kan. Oh iya. Itu menarik sih, maksudnya kalau nggak ada generasi yang gua kenal masuk ke sana, otomatis ya kayak lost kontak aja gitu. Ya, dan berarti intinya lu mau ngambil kutukan ini sebagai berkah ya? Udah. Iya. Oke, buat Ikrar dan IP, terima kasih banyak Pe. Ya, waktunya udah mau diganggu. Ya udah lah ya. Yang terbaik buat Ikrar dan IP, semoga sakinah mawaddah warahmah. Diberi keturunan yang soleh dan soleha. Disukseskan terus studinya dengan pekerjaannya. Amin. Semoga segala kebaikan dan doanya kembali buat teman-teman. Salam buat keluarga. Dadah. Nah, itu dia hasil wawancara kita sama angkatan 48 dan 60. Dan semoga teman-teman yang sudah atau mau terkena kutukan Herman Busher, semoga dimudahkan. Udah bukan kutukan lagi berkah dong. Oh ya, berkah. Semoga dimudahkan rencana untuk membangun rumah tangganya. Amin. Dilancarkan. Ya, benar. Sampein doa-doa terbaik lah buat misalkan para jomblowati yang masih mencari pasangannya, atau para pasangan yang memang udah berpacaran dan udah dalam waktu yang lama dan udah mau menuju ke arah yang lebih serius. Iya benar. Semoga jalannya diberi kelancaran, kelancaran, dan juga untuk para akang teteh semua yang udah berkeluarga, yang udah punya keturunan atau mungkin anaknya nanti mau dimasukin ke Smakboy lagi. Betul, bisa sih. Bisa jadi. Tapi semuanya itu kan tadi kalau kata Kak Mukti atau Ikrar tadi kan semuanya kan tergantung anaknya lagi gitu kan ya. Balik lagi ke diri kita sendiri. Ya semoga ya doa yang terbaik lah buat akang teteh semuanya.
Dan mungkin episode kali ini segini aja dulu kali ya. Dan gue juga mau ingetin lagi buat warga analis kalian yang udah dengerin kita. Jangan lupa buat follow IG kita di Hiaska Podcast. Dan Spotify kita. Ya, di follow dan dikasih rating bintang 5. Jangan 1 ya. Nanti kita diblokir nggak bisa ngojek lagi. Aduh. Yaudah, sekian dari kita. Gua Andi pamit. Gue Ijan pamit. Gua Alif Kain Slang juga pamit. Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.